Tapi menarik Kang Aru ketika bicara pejabat publik. Pejabat publik kan termasuk yang disorot kemarin, terutama dari kalangan DPR gitu, yang dianggap nirempati, kurang simpati, nirempati gitu, dengan flexingnya apa segala macam. Oke, kita tahu lah kalau yang kejadian joget di gedung DPR itu tidak seperti yang ada di viral di grup-grup WhatsApp gitu, karena itu beda hari, beda cerita lah gitu. Karena sebelumnya ada nyanyi-nyanyi gitu ya, menutup. Tapi terkait ini maksudnya Kang, terkait itu tadi gaya hidup, kemudian flexing rumahnya apa segala macam. Nah, kalau di kawan-kawan Kang Harun nih, itu seperti apa sih para pejabat publik? Iya, pertama joget DPR dulu ya. Itu kan pengumuman kenaikan tunjangan itu harinya berbeda. Beda hari. Gitu. Dengan acara DPR-nya joget. Gitu, beda hari. Kenapa joget? Karena ya ada paduan suara gitu. Ada penampilan di depan. Penampilan gitu kan. Kemudian akhirnya mereka ya berekspresi gitu ya. Mungkin kalau rakyat tidak terlalu susah sih nggak masalah. Tidak jadi masalah. Kan zaman Pak Jokowi juga ketika habis upacara peringatan 17 Agustus kan ada nyanyi juga. Iya. Kan para pejabat juga nyanyi juga di situ kan. Betul. Goyang juga semua kan. Tapi kan nggak jadi masalah pada saat itu gitu kan. Ya. Nah, jadi saya melihat ini rakyat sedang susah. Itu saya kira kita semuanya sepakat. Yang kedua, ya mungkin ada oknum ya di pejabat publik yang dia mungkin lupa ya bahwa dia itu pejabat publik. Jadi dia itu orang yang diberikan amanah untuk mengurusi urusan publik, gitu. Maka akan disorot oleh publik. Ya, ketika rakyat merasakan hidupnya susah, wajar kan dia itu minta tolong sama orang yang dia berikan amanah ketika pemilu, ya kan? Tolong dong saya diperjuangkan nasibnya, baik dari kalangan menengah ataupun kalangan bawah. Nah masalahnya sekarang itu kalangan bawah itu sudah banyak ditangani dengan UHC, ya kan, dengan bansos, ya kan, bantuan sembako kan sudah dibantu. Justru kalangan menengah yang ada yang bantu, dapat keringanan BPJS-nya enggak, gitu kan, dapat bansos juga enggak, ada kamu punya penghasilan, tapi hidupnya makin berat. Jadi sebenarnya yang berat itu dua, kalangan menengah, kalangan bawah. Nah, sementara oknum pejabat publik dia lupa. Ya mungkin ada yang sebelumnya memang sudah kaya karena latar belakangnya pengusaha. Ya banyak. Mungkin ada yang sudah kaya karena latar belakang sebelumnya adalah artis. Cuma kalau asli dari politisi harusnya sih enggak. Harusnya enggak. Karena nggak mungkin, dia nggak punya modal. Oke. Ya, dia politisi dari awal sampai akhir. Apalagi dari bawahnya, DPRD kota, DPRD provinsi, terus DPR RI. Menghargai mau benghar-benghar tinggi. Enggak kan. Ya, karena jadi pejabat publik itu ya hanya cukup aja lah. Oke. Aslinya itu. Karena mungkin tunjangannya besar, tapi yang minta juga banyak sebenarnya. Gitu. Nah, jadi kalau menurut saya pejabat publik itu nggak sempet lah sebenarnya mah. Nggak sempet. Gagayaan teh. Untuk gagayaan. Nggak sempet dan nggak ada modalnya teh sebenarnya mah. Tapi kalau ya nggak tahu mungkin ada teknik-teknik tertentu meren gitu ya untuk oknum-oknum tertentu mah, politisi, pejabat publik, bukan pengusaha, bukan artis, tapi melambung hartanya berkembang dengan cepat, terus lupa gitu bahwa dia itu pejabat publik. Akhirnya ya bicaranya jadi sembarangan, jadi seolah-olah tidak peduli, menyakiti rakyat gitu kan. Nah itu sudah cukup terakumulasi. Cukup terakumulasi sehingga akhirnya seperti daun kering lah ibaratnya. Musim kemarau, daun kering yang mudah terbakar. Dipercik sedikit aja nah. Jadi mungkin Kang Aru, saya jadi inget nih, mungkin bagusnya kalau masa-masa sekarang nih, ini dimunculin lagi nih unboxing rumahnya mantan Presiden PKS, Pak Saihu. Itu walaupun nggak sengaja, itu kan kayaknya kesorot tuh. Oh ya ini nih pejabat ya. Jadi menurut saya nggak semua pejabat publik itu berada dalam kelimpahan, tergantung latar belakang gitu. Tapi kalau pendapat Kang Haru secara pribadi mungkin dengan
rekan-rekan yang lain melihat tuntutan rakyat 17+8 ini bagaimana, Kang? Ya menurut saya terlalu banyak itu tuntutannya. 17, 8 itu terlalu banyak menurut saya. Itu kan diakumulasi. Iya, katanya dari 211 tuntutan. Iya, itu terlalu banyak. Menurut saya dulu aja Tritura kan 3 aja gitu. 3 ya. Kerucutkan lagi. Dan sukses gitu. Jadi menurut saya perlu dirapihkan lagi. Atau mungkin itu maksudnya simbolik, Kang. 17 Agustus bulan ya, 17/8. Oh, enggak, sekalian pakai 45. Nah, 45 Kan jadi kebanyakan. tambah banyak lagi. Iya, 17, 8, 45 nanti kan. Ya itu untuk menandai aja sih kalau menurut saya. Jadi menurut saya harus dibuat lebih sederhana. Ya, kemudian ya fokus. Boleh nggak itu disederhanakan oleh DPR? Maksudnya secara secara etik dalam situasi yang seperti ini gitu. Kan desakan rakyat tuh masih ramai juga. Kemarin katanya kan Bang Dasko tuh udah menyampaikan memberhentikan tunjangan rumah, kemudian mengurangi beberapa gitu. Kemudian kan respon mahasiswa dan yang lain, wah itu mah baru 1-2 dari sekian banyak tuntutan kita katanya. Iya, maksud saya tadi memang perlu dikawal terus ya. Ini juga kalau tiba-tiba rusuh terus tiba-tiba diam juga saya kan jadi aneh ya. Iya. Ini ada apa? Dan mestinya mah nggak begitu. Gitu. Mestinya demo itu kalau murni ya, dia memang akan ada eskalasi. Tapi tidak rusuh. Tidak harus makan korban jiwa. Dan kemudian tidak tiba-tiba jadi berhenti. Grafiknya nggak terus gitu ya. Gitu. Kan harusnya dikawal dong. Ya mestinya ada dialog dari DPR dengan perwakilan mahasiswa, perwakilan buruh, dari ojol. Kan satu-satu dibahas. Temanya gitu, dengan buruh apa. Ya kan. Kalau misalnya sekarang judulnya tunjangan perumahan dewan, kan harusnya nggak merembet ke DPRD kota kabupaten. Kan fokus DPR aja. Kan enggak sekarang. Ada yang datang ke DPRD. Dibongkar DPRD DKI. Jawa Barat, katanya lebih besar lagi. Ya gitu. Jadi seolah-olah nggak selesai-selesai. Gitu. Kenapa? Karena tadi pertama tidak kompak ya tuntutannya. Kedua menurut saya ini belum selesai sebenarnya. Masih ada yang sedang mencoba terus menghidupkan situasi ini gitu. Dalam beberapa hari terakhir masih ada Kang di DPR itu dari Unpad, dari UI dan beberapa kampus lain yang menagih tuntutan itu. Nah, apakah itu bisa dikatakan bagian yang unjuk rasa benarnya, kemudian yang penunggang gelapnya ini yang harus